Sobat TH2, siapapun yang berdiri di pantai memandang samudera yang luas, maka ia akan dapatkan pemandangan sejauh kekuatan mata memandang. Siapa yang menyelam lautan, ia akan dapat melihat isi lautan dan kalaulah mungkin sampai dasar lautan. Sehingga bagi siapa yang memandang dengan mata pikiran dan hatinya, akan tercipta pola yang kerap kali disebut sebagai kekuatan supranatural. Keniscayaan setiap orang dalam memandang samudra dengan orang berikutnya, begitu pula seterusnya, tentu akan memperoleh pandangan yang berbeda-beda, karena tergantung dari sudut mana ia berdiri saat ia memandang samudra. Jika ada persamaan atau bahkan perbedaan yang dilatar belakangi oleh keyakinan agama, maka pada ranah ini menjadi suatu kepercayaan yang tidak boleh menyalahkan satu sama lain dalam segala aspek persoalannya. Tetapi jika terlepas dari sudut pandangan agama, maka yang akan muncul adalah persepsi logika, karena pada setiap logika hanya dibutuhkan kebenaran dan hakikat kebenaran mutlak butuh orang lain. Sobat TH2, pada konten kali ini kami akan mempersembahkan seputar misteri Ratu Pantai Selatan. Apakah mereka itu memang ada atau hanya sekedar reka budaya, yaitu hanya dongeng belaka? Sobat TH2, jika disebutkan tentang Ratu Pantai Selatan, ada pula yang menyebut dengan nama Nyi Roro Kidul. Maka ungkap kata ini Nusantara tahu. Tetapi untuk keberadaan sosok tokohnya tidak semua orang percaya. Kondisi yang demikian karena narasi pembahasannya menyangkut keberadaan sosok tokoh makhluk gaib, sehingga akhirnya untuk kisah seperti ini masyarakat memberi label mitos atau legenda cerita rakyat belaka. Di sisi lain, di kalangan masyarakat yang memiliki latar belakang keyakinan agama apapun, ada yang percaya bahwa tokoh Ratu Pantai Selatan itu memang ada. Bahkan tak jarang mereka melakukan ritual, berusaha komunikasi, atau setidaknya menjadikan sebagai pihak yang diyakini bisa memberikan kekuatan pada segala aspek kehidupan yang sedang dibutuhkannya. Fakta ini bisa kita lihat seperti pada tempat-tempat berikut ini. 1. Kamar 308 Ina Beach Hotel Pelabuhan Ratu Sukabumi. 2. Di Cepuri Parangkusumo, Yogyakarta, yang dipercaya dulu merupakan tempat pertemuan Panembahan Senopati dengan Ratu Pantai Selatan. 3. Di Goa Parat atau Goa Keramat yang berlokasi di Taman Wisata Cagar Alam Pananjung, Pangandaran. 4. Gua Rahayu atau Gua Ratu yang lokasinya berada di dalam Gua Nagaraja di bawah Gunung Selok Serandil, Cilacap. 5. Pantai Sembukan yang berada di Paranggupito, Wonogiri, di mana di tempat ini tersedia dengan unik titik ritualnya ditentukan masing-masing sesuai dengan kepercayaan agamanya. Ada Buddha, ini untuk umat Hindu, ini untuk umat Kristen, ini untuk umat Islam Kejawen. 6. Di Pulau Merah yang terletak di Pantai Merah Banyuwangi. 7. Istana Ratu Pantai Selatan yang merupakan ujung paling timur kekuasaan Ratu Pantai Selatan yang terletak di Pantai Cekik, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. Inilah eksplorasinya. Sobat TH2, saya berada di Istana Ibu Ratu Pantai Selatan yang berada di Bali. Inilah suasananya penuh dengan nuansa hijau. Seperti Anda saksikan, eksplorasi yang kami lakukan di pantai ini.
Sebagaimana yang kita lihat, saksikan di sini ada satu prasasti Istana Ibu Ratu Pantai Selatan. Ya, ini diresmikan, artinya mulai dibangun pada tanggal 17 Maret tahun 2002 oleh Bupati Jembrana. Saat itu dipimpin oleh Inengah Tambah Sarjana Hukum. Sementara di tempat ini adalah merupakan tempat untuk sujud atau sungkem pada Kanjeng Ratu Pantai Selatan, pada keyakinan kepercayaan masyarakat Hindu, Buddha, dan agama apapun yang meyakini hal-hal seperti itu. Pada hari-hari tertentu, ketika orang melakukan sembahyang pemujaan kepada penguasa Pantai Selatan, mereka akan menggunakan bio dan tempat ini, ya. Setelah itu hanya untuk orang-orang kalangan tertentu yang diizinkan untuk bisa masuk ke ruangan di sebelah kiri ini. Ini adalah pintu masuk utamanya. Jadi sebagaimana yang kita ceritakan, yang kita sampaikan bahwa awal dari kekuasaan Ratu Pantai Selatan itu berada di Pelabuhan Ratu Sukabumi, dan ujungnya adalah di sebelah timur berada di Pulau Bali. Di belakang kita ini adalah pintu masuk, ya. Kalau dari arah laut ini merupakan pintu masuk, ya. Sebelah ini kami dari arah dalam, sudah ini pintu keluar. Disinilah yang diyakini oleh orang-orang tertentu pada kalangan kepercayaan bahwa Ibu Ratu sering juga berkunjung ke sini. Laut lepas, ini adalah laut selatan, ya. Jadi sekali lagi bahwa tempat ini memang bukan tempat kuno. Artinya dibangun terakhir ini pada tahun 2022, belum lama ini, menjadi tempat simbolik. Tapi titik terakhirnya memang diyakini tempat ini. Hanya persoalan bangunannya lah sesuatu yang baru, tapi mitos tentang Ratu Pantai Selatan yang kerajaannya sampai Bali itu adalah memang berada titiknya di sini. Sobat TH2, berbagai tempat yang kami sebutkan di atas adalah merupakan tempat di mana masyarakat manusia berinteraksi dengan Ratu Pantai Selatan. Ini setidaknya merupakan fakta dari label mitos atau legenda tentang cerita rakyat telah bergeser menjadi suatu kepercayaan bahwa Ratu Pantai Selatan benar-benar ada dalam fragmen kehidupan yang nyata. Lepaskan dulu sikap menyalahkan atau membenarkan pada perilaku masyarakat yang melakukan interaksi hubungan dengan Ratu Pantai Selatan. Karena itu pasti sangat dilatar belakangi oleh kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam disiplin akidah agama masing-masing. Sobat TH2, tim hati-hati mencermati dengan sungguh-sungguh persoalan keberadaan Ratu Pantai Selatan dari berbagai tempat, dan inilah eksplorasinya. Hal yang selama ini banyak menjadi penasaran banyak orang, kisah tentang ada atau tidak ada mengenai kerajaan di lepas laut Pantai Selatan itu. Konon bahwa sang ratu yang bernama Nyai Roro Kidul beserta seluruh aparat dan perangkat kekuasaan laut selatan itu bisa dipantau dari beberapa pintu gerbang. Menurut banyak ahli supranatural, bahwa ini adalah satu dari sekian belas, ya. Kalau saya katakan sekian belas, ada yang bilang 11, ada yang bilang 13, bahkan ada yang bilang 17. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti bahwa kami berada di pantai ini
ini adalah Pantai Ciberem Pengkarangan, ini diduga adalah merupakan pintu ke-1 dari gerbang menuju kekuasaan Ratu Pantai Selatan itu. Sampurasun. Oke, Sobat TA2, perjalanan aksi antikodrati kami dari Pantai Krapyak ini, saya akan melakukan kontak dengan mereka untuk yang kesekian kalinya. Hati-hati. Ini adalah hunting kami yang kesekian untuk menelusuri dan menelisik titik-titik yang diduga menjadi tempat antikodrati perjumpaan antara masyarakat manusia dengan makhluk lain yang berada di lepas pantai selatan ini. Saya akan coba deteksi komunikasi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Kami ingin melihat peristiwa antikodrati itu walaupun sejenak. Sobat TA2, tim hati-hati kini sudah berada di Pantai Mandasari, Kecamatan Cimerak, Pangandaran. Masih pada satu tema di mana kami ingin mengeksplorasi kondisi natural dan supranatural pada persoalan tentang Laut Selatan. Pantai Laut Selatan dan Laut Selatan itu memang fenomena sekali buat Nusantara ini, kaya akan cerita-cerita mistis. Kami akan terus mencoba menelusurinya satu demi satu untuk Anda semua. Hati-hati. Sobat TA2, saya akan coba melakukan deteksi pengenalan lebih lanjut di sebuah karang. Disinilah saya akan mencoba sampurasun. Mohon panjenengan yang ada di Laut Selatan berkenan memberikan petunjuk dengan membukakan istana kalian yang bisa kami visualisasikan untuk kepentingan masyarakat manusia. Berikan izin itu untuk kami. Hatur nuhun. Sampurasun. Sobat TA2, belum terlampau sore ketika kami datang di Pantai Menganti ini. Namun, sebagian langit sudah jingga. Seperti para pujangga bertutur, jika ia menginjak gunung, ia selalu merindukan lautan. Ini artinya, ada logika dan perasaan dalam setiap kehidupan kita. Demikian itulah, jika kita memandang Laut Selatan ini, orang banyak mengkisahkan mitos tentang Nyai Ratu Roro Kidul. Orang
banyak menceritakan ada perjumpaan-perjumpaan antara makhluk di lautan itu dengan bangsa manusia yang ada di daratan. Apakah itu nyata? Anda lebih bisa menyimpulkan. Sobat TH2, bagaimana pendapat tim hati-hati pada persoalan ini? Maka ini resumenya. 1. Bahwa Ratu Pantai Selatan benar-benar ada dan berkuasa pada sebuah kerajaan gaib yang dipimpinnya, dan mereka terdiri dari bangsa jin yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka mentuhankan iblis laknatullah. Dari poin ini, bagi umat Islam menjadi gugur, bahkan musyrik apabila memposisikan Ratu Pantai Selatan sebagai wasilah dalam aspek doa. 2. Gambaran fisik sosok Ratu Pantai Selatan memang benar berkelamin wanita. Jika digambarkan berparas cantik, itu sangat relatif, tergantung dari pengalaman imajinasi masing-masing orang, karena secara kasat mata sangat sulit dipercaya. 3. Gambaran busana warna hijau banyak orang terinspirasi dari lukisan yang terdapat di kamar 308 Ina Beach Hotel, Pelabuhan Ratu, yang padahal itu merupakan lukisan imajinatif karya maestro pelukis Basuki Abdullah. Statement busana warna hijau banyak ditepis oleh para pakar supranatural yang tidak muncul di media sosial, bahwa Ratu Pantai Selatan lebih sering berbusana hitam yang samar dalam vulgar tubuh dirinya. Sobat TH2, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada persembahan kami berikut nanti. Tetaplah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salam hati-hati.